Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai merangkum artikel yang telah diberikan Ustaz Daud. Saya Mujibur Nafus bersama teman saya Hafiz akan menyelesaikan tugas untuk hafalan dari rangkuman artikel tersebut mengenai al-wasfu. Sebelum kita masuk kepada materi al-wasfu, kita harus mengetahui mengenai bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang telah ada sejak zaman dahulu, yaitu bahasa yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Contohnya itu bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran, bahasa yang digunakan oleh Ahlul Jannah, dan banyak sebagian lainnya. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu al-wasfu. Al-wasfu itu secara bahasa berasal dari kalimat wasofa yusifu wasfan, yaitu artinya itu mensifati. Dalam istilah, al-wasfu itu adalah kata yang memberikan sifat atau keterangan terhadap suatu benda atau isim. Dalam struktur bahasa Arab, pensifatan ini disebut sebagai al-murakkab al-tawsyifi, yaitu gabungan antara mausuf, yaitu kata yang disifati, dan sifat, yaitu kata sifatnya itu sendiri. Contohnya rajulun sholih. Rajulunnya itu sebagai mausuf atau yang disifati, dan sholihnya itu sebagai yang disifati. Masuk kepada yang kedua, yaitu jenis-jenis al-wasfu atau jenis-jenis dari kata sifat. Al-wasfu itu termasuk dalam isim mustaq. Isim mustaq itu kata yang turunan dari fi'il. Menurut para ulama seperti Al-Ghalayaini, isim mustaq itu terbagi menjadi 10 jenis, dan 4 diantaranya itu masuk ke dalam kategori al-wasfu atau kategori yang disifati atau kata sifat. Keempatnya itu adalah akan saya sebutkan pada setelah ini. Yang pertama yaitu isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il merupakan kata sifat yang menunjukkan pelaku perbuatan dibentuk dari fi'il ma'lum. Apa itu fi'il ma'lum? Fi'il ma'lum itu adalah kata kerja yang aktif. Contoh dari kalimat katibun, yaitu orang yang menulis. Dari sifat ini menunjukkan kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua yaitu isim maf'ul atau suatu sifat yang menunjukkan objek dari perbuatan dibentuk dari fi'il majhul. Bedanya kalau yang pertama itu dari fi'il ma'lum, yang kedua atau isim maf'ul ini dari fi'il majhul. Fi'il majhul itu apa? Fi'il majhul itu adalah kalimat atau kata kerja yang pasif. Contoh dari kalimatnya maktubun, atau sesuatu yang ditulis. Dari kalimat maktubun itu kita sudah mengetahui kalau kata kerja ini adalah kata kerja atau kata kerja yang pasif, karena sifat ini bersifat sementara dan tidak tetap. Contoh yang keempat itu adalah sifat al-musyabbahah. Sifat al-musyabbahah. Kata sifat ini mirip dengan isim fa'il, tetapi maknanya tetap dan melekat pada objeknya. Contoh karimun atau tawilun. Karimun itu bermakna mulia dan tawilun itu bermakna tinggi. Tidak seperti dalam ismun fa'il yang bersifat insidental atau secara langsung. Sifat ini bersifat permanen atau melekat pada fisiknya, itu dibentuk dengan pola yang beragam dan tidak hanya dibentuk dari satu pola saja. Yang keempat yaitu isim tafdil, yaitu sifat yang menunjukkan perbandingan yang biasanya itu menggunakan pola af'al. Contohnya yaitu a'lam atau afdol. Jadi kalimat ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan, untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya, atau digunakan membandingkan untuk dua benda atau dalam dua sifat. Contoh kalimat yaitu al-khalilu a'lamu min syadid. Jadi khalil itu a'lam, dia lebih tahu dari syadid. Jadi untuk membandingkan dua benda ataupun dua hal. Jadi kesimpulannya dari materi dari rangkuman artikel kita pada hari ini, al-wasfu itu adalah aspek penting yang perlu kita pelajari dalam bahasa Arab, karena membantu kita memahami sifat suatu benda ataupun sifat tetapnya, sifat perbandingannya, dan sifat insidentalnya. Jadi ada tadi 4 jenisnya, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, dan isim tafdil. Dengan memahami jenis-jenis musyabbahah ini, kita akan mudah memahami dalam membaca dan menyusun kalimat-kalimat Arab. Mungkin hanya sekian rangkuman dari resum artikel kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.